Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hak istimewa selalu disertai tanggung jawab. Jika umat itu harus dikuduskan, para pemimpin rohaninya harus memberikan teladan. Tuhan berfirman kepada para imam, imam besar, dan orang-orang yang tidak dapat menjadi imam. Perhatikanlah peringatan-peringatan di dalam pasal 21. Jangan menajiskan diri. Siapapun yang menyentuh jenazah secara ritual dianggap najis, sehingga para imam harus ekstra berhati-hati. Mereka boleh berduka, tetapi tidak seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Jangan melanggar kekudusan nama Allah. Jika kita mengadopsi praktik-praktik orang yang tidak menyembah Tuhan, kita bisa disangka ikut menyembah ilah-ilah mereka. Dan dengan demikian, kita mencemarkan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu adalah permohonan pertama di dalam doa Bapa kami. Jangan melanggar kekudusan tempat kudus Allah. Imam yang menajiskan diri akan mencemarkan tempat kudus Tuhan, dan Tuhan harus mengadilinya. Pelataran yang kudus harus dilayani oleh orang-orang kudus. Jangan melanggar kekudusan keturunanmu. Begitu istimewanya imam besar itu, sehingga ia tidak dapat mengambil sembarang orang, kecuali seorang perawan bagi istrinya, untuk memastikan kepada bangsa tersebut bahwa anak sulungnya benar-benar adalah keturunan Harun. Imam yang mempersembahkan korban tanpa cacat haruslah juga hidup tak bercacat. Sekarang pun Tuhan menghendaki hamba-hambanya hidup dengan tidak bercacat. Pasal 22 dimulai dan diakhiri dengan perintah yang serius. Jangan kamu melanggar kekudusan namaku. Dalam pasal 21, Tuhan memperingatkan para imam untuk tidak menajiskan diri dengan hal-hal yang tidak kudus. Sekarang dia memperingatkan mereka untuk tidak menajiskan hal-hal yang kudus. Pelayanan yang salah sangat berbahaya bagi para imam untuk melayani Tuhan jika mereka tahu bahwa mereka najis. Mereka menghina Tuhan yang Maha Tahu dan menipu orang-orang yang bergantung kepada mereka dalam menyampaikan persembahan. Nabi Yesaya menasihatkan, "Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan." Pemberian yang salah. Para imam memberi makan keluarga mereka dari bagian persembahan korban yang dibawa oleh umat. Dan makanan kudus itu tidak dapat diberikan kepada orang luar, bahkan kepada tamu di rumah. Bermurah hati itu baik, tetapi bisa menjadi tidak baik jika kemurahan hati itu tidak menghormati karunia Tuhan. Persembahan yang salah. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena itulah yang layak baginya. Oleh karena korban-korban persembahan itu menggambarkan juru selamat yang akan datang, korban-korban itu harus sempurna. Apabila Anda seorang Yahudi yang hidup 4000 tahun yang lalu, orang tua Anda akan selalu mengajarkan satu hal. Kalau kamu berbuat dosa, kamu harus mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Karena hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa, dan korban itu menunjukkan ketergantungan Anda pada Tuhan. Sebagai anak Yahudi, mungkin Anda akan terkejut melihat apa yang disampaikan di Imamat 22 ayat 29 yang mendorong Anda untuk mempersembahkan korban syukur. Karena hanya Tuhan yang dapat menyediakan kebutuhan Anda. Sehingga korban syukur itu juga menunjukkan bahwa Anda bergantung kepadanya. Pastikan Anda menyediakan waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jangan hanya minta pengampunan dosa atau minta pertolongan dalam keadaan darurat. Luangkanlah waktu sejenak dan ingatlah hal-hal yang membuat Anda harus mengucap syukur kepada Tuhan.